Halo, perkenalkan, nama saya Faustina Almaverina dengan NIM 220-301-201-30038 dari program studi S1 Gizi Universitas Diponegoro Angkatan 2020. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan tentang buah persik atau Prunus persica. Kita akan membahas mengenai nama, taksonomi, asal dan penyebaran geografis, deskripsi, cara pengolahan, dan kandungan gizi serta zat fitokimia. Nah, sebelum beranjak lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengetahui apa itu persik. Persik adalah tanaman berbuah dari famili Rosaceae dan subfamili Amygdaloideae. Nama botani persik sendiri yaitu Prunus persica L. Batz, mengacu pada negara yang diduga merupakan asal buah ini, yaitu Persia, yang sekarang adalah Iran. Seorang ilmuwan Swedia bernama Carolus Linnaeus, atau yang dikenal sebagai sang bapak taksonomi modern, adalah orang yang pertama menyebutkan nama spesies ini, yaitu Amygdalus persica, pada tahun 1758. Di berbagai daerah, persik memiliki penamannya sendiri, seperti contohnya pada masa Romawi kuno, persik disebut Malum persicum. Di negara Inggris, persik dikenal dengan nama Persian plum, sementara di Mesir disebut kuk. Dalam bahasa Mandarin, buah ini disebut buah tao, dan dalam bahasa Jepang disebut momo. Setelah mengetahui apa itu persik, mari kita lanjutkan dengan taksonominya. Persik berasal dari kingdom Plantae atau tumbuhan. Divisinya adalah Magnolia vita atau Angiospermae, yang berarti alat perkembangan generatifnya berupa bunga. Kelasnya adalah Magnoliopsida, yang berarti biji persik berkeping dua. Ordo persik adalah Rosales, dengan famili Rosaceae, yang berarti persik ini berkerabat dekat dengan suku mawar-mawaran. Genus persik adalah Prunus dan spesiesnya adalah P. persica. Nah, kemudian kita akan membahas tentang asal dan penyebaran geografis persik. Tidak seperti namanya, persik bukan berasal dari Persia. Persik adalah tanaman asli Tiongkok dan telah dibudidayakan di Cina selama 4.000 hingga 5.000 tahun terakhir. Baru kemudian, perkembangan persik ke arah barat membawanya ke Persia, yang sekarang adalah Iran, di abad ke-2 sampai ke-1 sebelum Masehi, tak lama sebelum abad kedatangan pasukan Romawi. Para pelajar Latin menyebutkan persik sampai di Italia pada abad ke-1 sebelum Masehi. Persik dibawa ke Amerika dalam dua gelombang yang berbeda. Pada gelombang pertama dipimpin oleh orang-orang Spanyol, mulai di Amerika Tengah dari paruh pertama abad ke-16. Sementara, gelombang kedua pengenalan buah persik di Amerika Serikat adalah impor langsung dari Cina pada tahun pertengahan 1850-an ketika Chinese Cling ditanam di Delaware Experimental Station. Taman persik menyebar dari asal lokasi di Tiongkok ke seluruh penjuru dunia karena peran manusia yang tertarik membudidayakannya. Perkembangan yang cepat dalam budidaya buah muncul di Eropa selama revolusi industri pada abad ke-16, ketika kelas menengah ke atas mulai tumbuh dan memperoleh kekayaan besar, kemudian mulai berkebun. Sekarang kita akan membahas tentang deskripsi persik yang meliputi bentuk, warna, aroma, tekstur, serta rasa. Bila diperhatikan, buah persik terlihat lebih seperti apel dibandingkan buah pir. Bentuknya tidak oval dan lonjong di pangkal, melainkan hampir bulat sempurna. Buah persik yang masih muda berwarna hijau pucat. Buah yang sudah matang berwarna merah, merah kuning, dan merah muda atau pink. Pada spesies lain, buah persik ada yang berwarna ungu gelap. Aroma buah ini memiliki keharuman yang lembut. Permukaannya ada yang seperti bludru atau berbulu halus yang dikenal sebagai persik.
Ada juga yang glossy atau mulus tanpa bulu yang disebut dengan nektarin. Daging buahnya berwarna kuning atau keputihan yang menyelimuti biji yang mengandung cangkang keras berdiameter 1 hingga 5 cm. Buah persik dengan daging putih biasanya sangat manis dengan sedikit keasaman, sedangkan buah persik yang kuning biasanya memiliki rasa yang lebih asam. Buahnya matang pada musim di bulan Agustus hingga September. Berdasarkan proses pelunakan daging, buah persik diklasifikasikan menjadi jenis melting dan non-melting. Buah matang tipe melting melunak dengan cepat sehingga rentan terhadap kerusakan. Jenis buah persik yang non-melting dicirikan oleh tingkat pelunakannya yang lambat dan tidak ada penurunan kekencangan daging yang mencolok bahkan ketika terlalu matang. Tekstur ini juga disebut sebagai kenyal atau rubbery. Kebanyakan buah persik yang digunakan untuk pengalengan komersial adalah dari jenis non-melting karena daging buahnya dapat direbus dengan tetap menjaga keutuhan teksturnya. Persik bersama dengan cherry plum dan aprikot adalah buah batu atau drups. Varietas dapat berupa jenis freestone yang memiliki batu yang mudah dipisahkan dari daging yang matang atau clingstones yang memiliki daging yang melekat kuat pada batu. Biji persik tunggal, lebar, berwarna merah kecoklatan, panjang sekitar 1,3 hingga 2 cm, berbentuk lonjong dan tertutup sekam mirip kayu. Bagaimana persik dikonsumsi oleh manusia? Buah persik dikonsumsi segar atau dalam bentuk cair dan produk olahan lainnya. Buahnya dapat dimakan mentah, dimasak, atau dikeringkan untuk digunakan nanti. Buah persik sering digunakan dalam pembuatan es krim, pie, selai, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari hasil produk olahan persik. Sekarang kita masuk ke pembahasan kandungan gizi persik. Persik adalah buah yang sangat bergizi, kaya akan nutrisi makro dan mikro, rendah lemak dan mengandung banyak air, yakni sekitar 88,87 gram per 100 gram buah. Buah ini memiliki jumlah gula dan asam organik yang sangat rendah, seperti asam malat, asam sitrat, dan asam folat. Asam organik hanya mewakili 4% dari kandungan nutrisi buah persik, menjadikan karbohidrat sebagai makronutrien utama. Sedangkan untuk mikronutrien, persik kaya akan mineral seperti kalium, fosfor, kalsium, dan magnesium, dan vitamin B kompleks adalah kelompok utama dari vitamin dalam buah persik. Beberapa fitokimia telah diidentifikasi dalam komposisi kimia buah persik yang meliputi senyawa volatil, karotenoid, dan senyawa fenolik, yaitu asam fenolat dan flavonoid. Zat yang pertama adalah zat volatil. Zat volatil berpengaruh terhadap rasa dan aroma buah. Zat ini berkembang secara dinamis, berubah sesuai dengan tahap pematangan dan jenis kultivar. Zat volatil dapat diklasifikasikan sebagai primer atau sekunder menurut asalnya. Senyawa primer terdapat pada jaringan buah utuh, sedangkan senyawa sekunder hanya terbentuk setelah gangguan jaringan karena terikat pada gula yang membentuk glikosida atau glukosinolat di dalam sel. Literatur menyatakan bahwa lebih dari 100 senyawa berbeda telah diidentifikasi baik dalam persik maupun nektarin. Ini adalah senyawa C6, alkohol, aldehida, ester, terpenoid, mersoprenoid, C13, keton, dan lakton. Zat yang kedua adalah karotenoid. Karotenoid adalah sekelompok pigmen yang ada di semua organisme fotosintetik, yang bertanggung jawab atas warna kuning dan merah pada bunga dan buah. Mereka adalah kelompok pigmen yang paling luas di alam. Mereka memiliki manfaat di bidang optik, baik lutein dan zeaxanthin
memiliki kemampuan untuk mencegah degenerasi makula terkait usia, dan mereka juga terlibat dalam pengurangan penyakit kronis dan degeneratif, termasuk yang dipicu oleh spesies oksigen reaktif atau ROS. Karoten utama yang ada di dalam buah persik segar adalah beta-kriptosantin dan beta-karoten. Nilai dari beta-kriptosantin berkisar dari 60 mg per kilogram sampai dengan 360 mg per kilogram di dalam kulitnya, dan 60 mg per kilogram sampai 160 mg per kilogram di dagingnya. Untuk beta-karoten dari 110 mg per kilogram sampai 3.790 mg per kilogram di kulitnya, dan 40 mg per kilogram hingga 1.680 mg per kilogram dalam dagingnya. Zat 3 yang ditemukan adalah senyawa fenolik. Senyawa fenolik adalah kelas fitokimia yang diturunkan dari metabolisme tumbuhan dan dikenal karena sifat penting dan fungsi biologisnya seperti aktivitas antioksidan, aktivitas antimikroba, pigmentasi, dan perlindungan terhadap sinar UV. Menurut strukturnya, mereka dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni polifenol dan fenol tunggal. Satu set studi untuk memperkirakan kandungan senyawa fenolik dalam buah persik menggunakan 19 kultivar, berdaging merah dan berdaging terang. Kandungan fenolik diukur dalam miligram ekivalen asam klorogenat per 100 gram jaringan. Buah persik yang berdaging merah memiliki kandungan yang lebih kaya daripada buah persik yang berdaging terang, kuning, dan putih, yang menunjukkan nilai masing-masing 228 hingga 1260 dan 137 hingga 371. Zat keempat adalah asam fenolat. Asam fenolat dapat dibagi menjadi dua subkelompok, yakni asam hidroksibenzoat dan asam hidroksinamatik. Asam fenolik utama yang ditemukan dalam buah persik dan nektarin adalah turunan asam hidroksinamatik, yakni asam klorogenat dan isomernya asam neoklorogenik. Asam galat juga dapat ditemukan, tetapi dalam konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan hidroksinamat. Zat kelima yang ditemukan dalam buah persik adalah flavonoid. Flavonoid adalah molekul dengan berat molekul rendah. Mereka adalah ansambel dari 15 karbon yang tersusun dalam struktur C6, C3, C6, dua cincin aromatik A dan B, dan jembatan karbon. Menurut substitusi yang berbeda di cincin C, flavonoid dapat diatur dalam kelas yang berbeda, yakni antosianin, flavon, isoflavon, flavanon, flavonol, dan flavan 3-ols. Dari kelas yang berbeda, hanya sedikit yang benar-benar hadir dalam konstitusi persik. Ini adalah flavonol, flavan 3-ols, dan antosianin. Flavanol adalah flavonoid yang mengandung keton dengan tulang punggung 3-hidroksiflavon. Selain sifat antioksidannya, ia juga memiliki aktivitas antiproliferatif, pro-apoptosis, dan peran modulasi dalam fungsi sel inflamasi. Flavonol yang dilaporkan dalam Prunus persica adalah quercetin 3-O glukosida, quercetin 3-O galaktosida, quercetin 3-O rutinosida, camferol 3-O rutinosida, isorhamnetin 3-O rutinosida, dan isoharmenetin 3-O glukosida. Sebagian besar yang hadir berada di kulitnya, sejumlah kecil ada di pulpnya. Flavan 3-ols dapat berkisar dari monomer sederhana seperti plus katekin dan isomernya negatif-negatif epikatekin hingga bentuk torksilasi yang disebut galokatekin. Flavan 3-ols adalah subkelompok paling kompleks dari flavonoid dan telah dilaporkan memiliki beberapa manfaat kesehatan seperti antioksidan, antikarsinogenik, pelindung jantung, antimikroba, antivirus, antiinflamasi, antiparasit, dan pelindung saraf sifat.
Persik memiliki baik katekin maupun epikatekin, serta epigalokatekin dan proantosianidin B1. Dalam nektarin, katekin dan proantosianidin B1 dan B2 telah dijelaskan. Yang ini adalah antioksidan kuat karena semuanya memiliki gugus katekol dalam strukturnya. Antosianin tersebar di alam, tetapi sebagian besar terdapat di jaringan bunga dan buah-buahan seperti kulit anggur. Mereka yang bertanggung jawab atas warna merah, biru, dan ungu. Antosianin utama yang diidentifikasi dalam persik adalah cyanidin 3O glukosida dan cyanidin 3O rutinosida. Sedangkan pada nektarin, hanya cyanidin 3O glukosida yang teridentifikasi. Cyanidin 3O glukosida paling melimpah dengan nilai konsentrasi 52,4 plus minus 12,9 hingga 325,1 plus minus 82,4 mg per kilogram Fw pada kulit dan 2,7 plus minus 1,2 hingga 17,6 plus minus 4,9 mg per kilogram Fw pada daging. Cyanidin 3O rutinosida hanya terdeteksi pada kulitnya dalam jumlah yang lebih kecil, mulai dari 1,8 plus minus 0,8 hingga 12,2 plus minus 0,4 mg per kilogram Fw. Ada lebih banyak antosianin yang ditemukan, yakni peonidin 3 glukosida sejumlah 1,1 hingga 1,2 mg per 100 gram, turunan peonidin yakni 1,9 hingga 11,5 mg per 100 gram, serta sejumlah kecil cyanidin 3 asetil glukosida dan cyanida 3 galactosida. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam presentasi ini. Sekian penjelasan mengenai buah persik dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat membuka wawasan kita tentang buah persik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.